Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkur wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai rukun-rukun wudhu yang terdiri dari 6 rukun. Yang pertama niat, kedua membasuh atau mengguyur wajah, ketiga mengguyur kedua tangan sampai ke siku tangan, kemudian keempat mengusap kepala, kelima mengguyur kedua kaki sampai ke mata kaki, kemudian yang keenam adalah tertib. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam ibadah di syariat itu terdapat hal-hal yang termasuk rukun atau yang fardu, dan terdapat pula hal-hal yang sunnah, hal-hal yang wajib dan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tentunya kita ketahui, hukum itu terbagi menjadi 5: wajib, sunnah, wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Wajib jika kita melakukan mendapat pahala, jika kita meninggalkan kita mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haram, jika kita melakukan kita mendapat dosa. Kalau kita meninggalkan, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunnah. Sunnah jika kita melakukan, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika kita meninggalkan, kita tidak mendapat dosa, walaupun kita juga rugi. Nah, ini yang harus digarisbawahi, karena kebanyakan pelajar sekarang memahami sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Sudah, akhirnya yang penting kan tidak dapat dosa, saya tinggalkan. Walaupun tidak mendapatkan dosa, tapi dia rugi, sebab dia meninggalkan keuntungan yang lebih besar dengan sunnah tadi. Jadi kalau mengajarkan kepada anak kecil, jangan titik tidak mendapat dosa, selesai. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan rugi walaupun tidak berdosa. Walaupun tidak berdosa dia juga rugi. Kemudian kalau makruh kebalikannya sunnah. Makruh jika kita mengerjakan tidak mendapat dosa, tapi juga rugi, menerjam perbuatan yang makruh. Kalau meninggalkan hal itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya wajib, yaitu ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti berzina, meminum khamar, mencuri, menggunjing orang, berdusta, dan lain-lainnya. Kemudian sunnah, yaitu hal-hal sunnah yang kita ketahui seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan hal-hal sunnah lainnya. Makruh, yaitu melakukan hal-hal makruh, seperti diantaranya memakan bawang, tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi tidak melarang sahabat memakan itu, tapi sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditawarkan oleh sahabat, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku adalah seseorang yang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyukai mulutnya bau. Nabi Muhammad SAW dengan raihah bawang itu, aroma bawang tadi. Kemudian yang terakhir adalah, dan hal-hal makruh lainnya yang tentunya kalau dibahas detail nanti akan memakan waktu. Kemudian yang terakhir adalah mubah. Mubah adalah hal-hal yang jika kita lakukan atau kita tinggalkan, kita tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat dosa, tidak pula mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti makan pagi, makan siang, mandi pagi, mandi siang. Itu dilakukan mubah, dilakukan boleh, ditinggalkan juga boleh. Tidak ada sharih di dalam hadis atau di dalam ayat barang siapa yang mandi pagi dia akan mendapat pahala sekian, atau mendapat dosa, atau mendapat hal-hal lainnya. Tidak ada, karena itu perbuatan itu termasuk mubah. Kalau ada orang yang
meninggalkan mandi pagi misalnya, dia tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak juga mendapat pahala. Walaupun perbuatan mubah ini bisa didongkrak, bisa ditingkatkan kualitasnya, bisa mendapat pahala melalui niat baik. Sebab di dalam kitab-kitab salaf kita mengatakan diantaranya seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh melakukan perbuatan yang sia-sia. Juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk perbuatan kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Di antara penafsiran sesuatu yang tidak bermanfaat ini yaitu melakukan perbuatan mubah. Sebab perbuatan mubah itu tidak mendatangkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan perbuatan mubah, maka kita tergolong orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Sebab tidak menambah apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana manusia bisa lepas dari perbuatan mubah? Padahal mau tidak mau kita harus terkena perbuatan mubah seperti mandi, makan, tidur. Itu perbuatan mubah. Disebutkan oleh seorang ulama, mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mereka perbuat kecuali wajib atau sunnah. Tidak melakukan yang mubah dan melakukan yang makruh, apalagi yang haram. Kalau yang haram jelas ditinggalkan. Bagaimana caranya? Yang mubah itu bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi sederajat dengan sunnah jika dilandasi dengan niatan-niatan yang baik. Misalnya mandi, ketika mandi niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, an-nadhafatu minal iman. Kualitas perbuatan mubah tadi bisa berubah menjadi bermanfaat. Dengan niat tadi bisa mendatangkan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mandinya orang yang dilandasi niat baik dengan mandinya orang yang tanpa niat berbeda. Mandinya orang yang tanpa niat itulah mandinya orang mubah. Mandi yang mubah yang kualitas mandinya sama dengan kualitas mandinya orang kafir atau sama dengan kualitas mandinya binatang. Sama dengan kualitas mandinya sapi dan kualitas mandinya kuda. Tidak ada bedanya, tidak mendatangkan keuntungan apa-apa. Orang yang memiliki pengetahuan lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus meningkat di atas orang-orang yang jauh tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mandi tadi harus dilandasi niat yang baik supaya meningkat kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makannya. Ketika dia makan kemudian berniat dengan makannya tadi untuk meningkatkan tenaganya untuk beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah makannya ini setiap butir nasinya berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau meningkatkan kualitas dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tidurnya. Ketika dia tidur berniat di dalam hatinya, ya Allah, saya ingin mengistirahatkan badan saya supaya nanti malam saya bisa bangun tahajud atau supaya besok pagi saya bisa sholat subuh tepat pada waktunya. Tidurnya tadi setiap tarikan nafas dan hembusan nafasnya berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lahiriah perbuatannya sama, tetapi kualitas perbuatan itu berbeda jika disertai dengan niat-niat yang baik. Nah, begitu seharusnya seorang salik, orang yang punya cita-cita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala harus memperhatikan niat dalam segala amal perbuatannya. Makanya di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat, sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapat sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya tidak ada niat apa-apa, ya sudah kosong. Sama seperti orang masuk ke dalam masjid. Orang ketika masuk ke dalam masjid, dia tidak berniat apa-apa, duduknya di dalam masjid itu dalam tanda kutip bisa sia-sia, ketinggalan sesuatu yang besar. Kalau dia masuk ke dalam masjid itu niat iktikaf di dalam masjid, orang yang masuk ke masjid dengan niat iktikaf dengan orang yang duduk di masjid tanpa niat iktikaf, beda kualitas duduknya dia. Kualitas berdiamnya dia di masjid itu berbeda. Makanya sebagian ulama juga mengajarkan setiap kita duduk di dalam satu majelis,
niatkan di dalam diri kita untuk menunggu sholat fardu. Karena orang yang niat menunggu sholat fardu, dia mendapat pahala mengerjakan sholat itu sampai dia mengerjakan sholat tadi. Jadi ketika kita duduk bersama keluarga kita, misalnya, kita bisa menghadirkan banyak niat sehingga kualitas duduk kita ini seakan-akan seperti beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita. Misalnya, ketika kita duduk bersama keluarga, misalnya sambil menunggu adzan asar, kita bisa berniat waktu duduk itu saya berniat menunggu sholat asar. Silakan gitu. Di dalam hati, niat itu kan berada di dalam hati ya. Qasdu syai'. Niat mahalluha al-qalb. Tempatnya ada di dalam hati, tanpa perlu dilafazkan. Kita bisa berniat menunggu sholat asar misalnya. Kemudian bisa berniat kalau duduknya bersama kedua orang tua, bisa berniat duduk untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bisa berniat untuk bersilaturahmi. Bisa berniat untuk saling mengingatkan hal-hal kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk. Dan bisa menghadirkan niat banyak sekali. Sampai disebutkan para salaf kita itu melatih anak-anaknya untuk berniat dari kecil seperti melatih Al-Fatihah. Seperti melatih Al-Fatihah. Dan itu penting sekali melatih niat ini. Karena niat ini banyak hilang dari benak banyak orang-orang Islam. Sehingga dia melakukan sesuatu kadang-kadang tidak tahu apa yang dituju dalam amalnya ini. Dalam amalnya ini yang dituju apa sih? Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang dia tidak tahu yang mau dia tuju ini apa. Tidak ada target di dalam hidupnya. Padahal target yang sebenarnya itu adalah Allah. Sebelum datang Israel menjemput kita, target yang sebenarnya adalah itu. Target yang sebenarnya adalah mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang Israel menjemput kita. Bagaimana kita sudah mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang bersih. Itulah target yang sebenarnya, dan itu hanya bisa difahami oleh orang-orang yang memperhatikan niat. Karena niat itu secara bahasa berarti qasd, bermaksud atau tujuan. Orang yang memperhatikan niat adalah orang yang memperhatikan tujuan. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, perbuatan mubah tadi bisa ditingkatkan kualitasnya melalui niat, seperti yang saya bahas di pertemuan yang lalu, berubah ketika seseorang memiliki tujuan duniawi dan tujuan ukhrawi. Tujuan ukhrawi ini tujuan yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah orang-orang yang tujuannya disyukuri, diterima kasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tujuan yang selain itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula pada perbuatan wudhu ini. Di dalam perbuatan wudhu ini ada juga hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sunnah ini sangat penting sekali juga kita perhatikan. Bagaimana kita akan meningkatkan kualitas perbuatan mubah kalau kita tidak memperhatikan yang sunnah? Susah. Ada ucapan para seorang ulama, siapa yang melalaikan adab, maka dia akan diharamkan dari perbuatan sunnah. Siapa yang diharamkan dari perbuatan sunnah, lambat laun dia akan diharamkan dari perbuatan yang wajib. Artinya, siapa yang melalaikan adab, meremehkan adab itu, lambat laun nanti dia akan meremehkan sunnah. Meremehkan ya, meninggalkan karena meremehkan. Siapa yang meremehkan sunnah, lama kelamaan dia akan meremehkan perbuatan wajib. Perbuatan wajib ini jadi dia biasa. Jadi ditinggalkan nggak ada artinya. Nah, perbuatan sunnah itu penting diperhatikan, sebab
perbuatan sunnah itu salah satu sarana tercepat untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan tentunya di dalam sebuah hadis qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta kuntu uhibbah, kata Allah SWT. Hambaku ini terus menerus mendekat kepadaku melalui perbuatan sunnah sampai aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintainya. Jadi dicintai melalui perbuatan sunnah. Tentu saja perbuatan sunnah itu tambahan dari perbuatan fardu. Saya sering mencontohkan perbuatan fardu itu seperti modal, perbuatan sunnah itu mencari keuntungan lebih. Kalau orang mencari keuntungan 100 rupiah, membiarkan modalnya habis, itu orang yang tidak waras sama sekali. Sama juga maksud saya, orang yang mengejar sunnah tapi meninggalkan yang fardu, ini orang yang salah dalam melangkah, salah dalam melangkah. Oh, alhamdulillah saya selalu sholat tahajud, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, tapi sholat subuhnya jam 7 terus. Jam 7, jam 6. Lebih baik tidak sholat tahajud, sholat subuhnya yang pas, yang tepat pada waktunya. Alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan sholat duha. Sholat asarnya dekat maghrib terus. Sholat asar ini lebih penting daripada sholat duha. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Wirid-wirid selalu saya baca, tidak pernah saya tinggalkan, tapi tidak pernah nyentuh Al-Quran. Al-Quran ini lebih penting daripada wirid. Berapa banyak orang yang memperhatikan wirid, zikir, tapi Al-Qurannya tidak pernah disentuh. Padahal Al-Quran ini induknya wirid. Induknya wirid. Ini juga harus diperhatikan Al-Quran. Harus punya jadwal khusus mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim ini. Wiridnya wirid, induknya wirid, ibunya wirid itu Al-Quran. Setelah itu baru untuk bacaan wirid, Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta kuntu uhibbahu atau hatta uhibbah. Hambaku terus-menerus melakukan perbuatan sunnah ini hingga aku mencintainya. Berarti perbuatan sunnah itu termasuk salah satu sarana yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika seseorang melakukan perbuatan fardu, bisa jadi perbuatan fardunya tidak murni keikhlasannya. Bisa jadi perbuatan fardu itu dia lakukan, bisa jadi kalau tidak saya lakukan nanti saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia melakukannya ini wajib, takut kalau wajib. Tapi kalau sudah dia mengejar sunnah, yang kalau dia tinggalkan dia tidak mendapat dosa. Dia meninggalkan itu bisa jadi karena mengharapkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niat yang seperti ini nanti bisa menarik perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tadi, hingga Allah bisa mencintai hamba tadi. Kalau sudah dapat cinta Allah, itu kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan apapun. Di dalam sebuah hadis disebutkan, kata Rasulullah SAW, Innallaha idza ahabba 'abdahu nada Jibril. Allah ini kalau mencintai salah satu hambanya, memanggil Jibril. Kata Allah, ya Jibril, inni uhibbu fulan ibn fulan. Disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa nama? Kalau nama kita disebut oleh Allah gimana? Ini siapa kita ini bisa disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita kalau nama kita disebut presiden aja, tahu-tahu kita nonton berita terus presiden menyebut nama kita, ada salah satu rakyat saya namanya fulan bin fulan. Bisa enggak tidur semalam kita dari bangganya disebut namanya oleh presiden. Kalau yang nyebut Nabi Muhammad SAW, kita baca hadis atau nama kita disebut oleh Nabi Muhammad SAW, bangganya seperti apa kita disebut oleh Rasulullah SAW. Jangankan Rasulullah, disebut orang soleh saja. Dalam satu majelis nama kita disebut oleh satu orang soleh. Ya, ada fulan ibn fulan, masya Allah. Kita
bangganya luar biasa, disebut sama orang soleh ini. Bagaimana kalau yang menyebut Allah, disebut namanya oleh Allah SWT. Aku mencintai hambaku Fulan bin Fulan. Manggil Jibril lagi, dipanggil Jibril, diutarakan kepada Jibril, aku mencintai hambaku Fulan bin Fulan, fa'ahibba, maka cintailah dia. Allah memerintahkan Jibril mencintai hambanya tadi. Luar biasa ya. Nah, Jibril ini tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diperintah Allah mencintai si Fulan, dia mencintai si Fulan. Kemudian kata Rasulullah SAW, Jibril memanggil penduduk langit, dipanggil oleh Jibril, kemudian mengumumkan kepada penduduk langit ini, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah ini mencintai si fulan itu, maka kalian semua cintailah dia. Penduduk langit semuanya mencintai orang ini. Kemudian wawadha'at fil ardi al-qabul, kemudian diletakkan di bumi ini penerimaan. Jadi semua yang ada di bumi ini akan menerima orang tadi. Dicintai Allah, dicintai seluruh penduduk langit. Yang ada di bumi ini semua akan menerima dia, kecuali orang-orang yang jauh dan jin yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tanah yang dia singgahi akan bangga disinggahi oleh dia. Baju yang dia kenakan akan bangga dikenakan oleh dia. Mobil yang dia tunggangi, mobilnya bangga. Mobil ini ditunggangi sama orang yang dicintai Allah, bangga dia. Ini disebutkan di dalam hadis, tanah ini kadang-kadang yatafakhar, saling membanggakan tanah yang satu dengan tanah yang lain. Kalau tanah itu dilewati oleh orang soleh, kata Rasulullah SAW, tanah yang dilewati oleh orang soleh ini membanggakan dirinya kepada tanah yang lain. Oh, hari ini jalan di atasku orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanahnya ini bangga dilewati dia. Tapi kalau orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tanah ini diberi kekuasaan, dia akan muntahkan orang yang jalan di atasnya. Kata di dalam sebuah riwayat, orang yang tarikus salat, orang yang meninggalkan salat, kata Rasulullah SAW, baju yang dikenakan melaknat dia. Rumah yang dia tinggali, kalau dia keluar dari rumah, rumahnya ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau kembalikan dia kepadaku. Nah, rumahnya ini sudah nggak tahan sama tarikus shalah. Begitu juga orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebalikannya, semua akan menerima dia. Dan yang jelas buktinya adalah Nabi kita Muhammad SAW diterima oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tentunya pernah saya sampaikan, disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melewati perkampungan orang Ansar. Lalu Rasulullah melihat ada orang ribut-ribut, didekati oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ada apa ini? Kata mereka, ya Rasulullah, ini ada unta yang marah, tidak ada yang bisa menjinakkan di dalam kandang. Kata Nabi Muhammad SAW, biarkan aku masuk. Ka'ani adkhul, kata Rasulullah SAW. Kata dia, ya Rasulullah, jangan, ini untanya marah. Orang yang paling kuat di antara kita aja tidak ada yang berani masuk. Marah yang luar biasa ini unta. Unta ini kuat sekali, kalau nabrak orang bisa hancur itu orang ini. Pernah ada kejadian di berita, unta ditabrak mobil kecepatan penuh ini. Orangnya yang naik unta hidup, yang di dalam mobil semua mati. Mobilnya hancur, untanya kakinya patah, masih hidup tapi kuat unta ini. Kata Rasulullah, biarkan aku masuk. Kata, ya Rasulullah, ini biarkan aku masuk. Masuk Nabi Muhammad SAW, unta yang marah itu tenang. Melihat Nabi Muhammad SAW langsung jadi tenang unta tadi. Lalu mendekati Rasulullah SAW, sujud di depan Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini sahabat heran lihat untanya. La'allahu ya'rif annaka nabi ya Rasulullah. Ini kayaknya unta ini tahu ini, engkau ini adalah Nabi wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, na'am, benar. Tidak ada yang di langit dan di bumi kecuali mengenali aku sebagai Nabi Allah, kecuali manusia dan jin yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenal. Kalau orang soleh biasa saja dikenal oleh penduduk bumi, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan banyak sekali di dalam riwayat. Bahkan sebelum diutus menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW kalau melewati tanah-tanah di Mekah, tanah ini, bebatuan Mekah ini mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waktu Rasulullah di Madinah menceritakan hal itu kepada para sahabatnya. Sesungguhnya aku bisa membedakan batu yang dari Mekah dan batu yang selain Mekah. Kata Nabi Muhammad SAW, karena batu ini punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka batu Mekah itu mendapat perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu bisa dapat perhatiannya Nabi Muhammad SAW karena cinta kepada Rasulullah. Masa kita tidak bisa mendapat perhatian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Harus punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga orang-orang saleh yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah mencintai dia. Di dalam hadis yang pertama saya baca tadi, hatta uhibbah, sampai aku mencintai dia melalui perbuatan nawafil, perbuatan sunnah. Salah satu sarananya. Fa idza kuntu uhibbahu, kalau aku sudah mencintai dia, akulah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa basaruhu alladhi yubsiru bihi, akulah pandangannya ketika dia melihat. Akulah akulah pendengarannya ketika dia mendengar, dan akulah tangannya ketika dia menjamah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya manusia seperti ini yang sudah mendapat cinta Allah ini manusia Rabbani, orang-orang yang sudah menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Inilah yang disebut di dalam ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dia menjadi media rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi melalui perbuatan sunnah ini. Nah, wudu di dalamnya juga ada perbuatan sunnah. Di antara sunnah-sunnah wudu yang harus kita ketahui di antaranya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu. Disunnahkan. Di dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fa huwa aqta, wa fi riwayah ajdam, wa fi riwayah abtar. Segala sesuatu perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, perbuatan yang dipentingkan di dalam agama yang tidak dimulai dengan bismillah, kata Rasulullah SAW, maka terputus. Di dalam riwayat abtar, mandul. Di dalam riwayat lagi ajdam. Ajdam itu penyakit apa? Judam, kusta ya? Kusta sama lepra lain? Sama. Kusta itu penyakit virus, terkena namanya merah-merah, terus menjadi hitam, terus ya tanah, persendiannya setiap sendinya akan rontok setiap sendinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit zahir dan penyakit batin. Maksudnya arti dari ini qalilul barakah, keberkahannya akan sedikit. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama zaman dahulu mementingkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di dalam segala perbuatannya, termasuk ketika akan menulis buku dia menulis Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam riwayat kullu amrin dibalin la yubda bilhamdalah, dengan alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam riwayat yang lain kullu amrin dibalin la yubda bisalah ala nabi. Jadi bagus juga. Tapi di dalam wudu ini disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua disunahkan menggunakan siwak. Yang dimaksud dengan siwak di sini segala sesuatu yang kasar yang bisa digunakan untuk menggosok gigi. Segala sesuatu yang kasar
walaupun baju, kerah baju, sudah mendapat sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Atau sikat gigi sebelum berwudu, walaupun tidak menggunakan odol. Gunakan sikatnya langsung untuk mendapatkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang paling bagus yang digunakan Rasulullah SAW menggunakan ranting atau batang pohon arok. Pohon arok ini yang digunakan untuk bersiwak oleh Nabi Muhammad SAW. Pohon arok ini punya khasiat yang luar biasa, dibahas di dalam beberapa kitab khasiat pohon arok ini. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan siwak. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak." Kalau aku tidak takut membebani umatku, maka siwak itu akan aku wajibkan untuk umatku. Jadi pentingnya siwak ini, artinya membersihkan gigi ini penting sekali. Nabi Muhammad SAW ini selalu bersiwak ketika mau berwudu, ketika mau bersolat, selalu bersiwak. Solat fardu, solat sunnah menggunakan siwak. Masuk rumah pakai siwak, keluar rumah pakai siwak, mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak, baca Quran pakai siwak. Menggunakan siwak di segala tempat. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kebersihan Rasulullah SAW. Nah, kata Sayyidah Aisyah, atyabun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak ini harum untuk baik untuk mulut dan bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah siwak yang lain, bisa melancarkan seseorang ketika sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di antaranya. Dan itu diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga para salafuna as-salihun, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga riwayat yang dikutip di dalam kitab fikih. Lupa saya kitab fikih apa itu. Disebutkan Sayyidah Fatimah itu juga termasuk seseorang yang tidak pernah meninggalkan siwak. Tidak pernah meninggalkan siwak. Ada cerita, walaupun riwayatnya tidak jelas, tapi dikutip di dalam buku itu, suatu ketika Sayyidina Ali ibn Abi Thalib melihat Sayyidah Fatimah Zahra menggunakan siwak tadi. Melihat keindahan Sayyidah Fatimah itu, Sayyidina Ali cemburu dengan siwak yang digunakan oleh Sayyidah Fatimah karena kecintaan dia kepada Sayyidah Fatimah. Melihat bibirnya Sayyidah Fatimah bersentuhan dengan siwak itu, Sayyidina Ali kemudian mengungkapkan syair. Apa itu syairnya yang jelas? Fuzta bithugriha, kata Sayyidina Ali, kamu telah mencapai kemenangan dengan bersentuhan dengan gusi Sayyidah Fatimah Zahra, menyentuh gusinya Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi Sayyidina Ali bicara dengan siwak yang digunakan oleh Sayyidah Fatimah. Fusta bithugriha, kata Sayyidina Ali, ma takhafu minni ya araku araka, karena pohonnya namanya pohon arok. Kamu tidak takut kepadaku wahai pohon arok. Mata khafu minni ya araku araka, aku melihat kamu nih. Mata khafu minni ya araku araka, tulisannya sama tapi maknanya lain. Kamu tidak takut kepadaku wahai batang arok, aku melihat kamu nih araka. Lau kunti min ahlil qitali qataltuki, kata Zainal. Kalau kamu ini termasuk benda yang bisa perang, aku sekarang ini perang kepada kamu. Mata khafu minni ya siwaku siwaka, tidak ada yang takut kepadaku wahai siwak kecuali kamu. Mata khafu minni ya siwaku siwaka, kata Sayyidina Ali. Nah, begitu juga kita disunahkan kita juga menggunakan
siwak ketika kita mau berwudu. Kalau tidak ada siwak yang seperti digunakan itu pohon arak itu, dari pohon arak itu paling tidak kita menggunakan sikat gigi dengan berniat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga setiap kita bangun tidur sikatan, jangan sikatan cuma sekedar sikatan begitu saja, dengan niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan ini jangan sampai gigi saya berlubang, titik, ya sudah dapatnya gigi tidak berlubang. Tapi kalau kita niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sikatan kita ini bisa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara sunnah yang lain yaitu mengguyur kedua telapak tangan. Mengguyur kedua telapak tangan. Saya percepat sedikit. Kemudian sunnah berikutnya adalah tamatmat, berkumur-kumur. Kemudian disunnahkan pula mubalaghah, berkumur-kumur. Kemudian menyampaikan air tadi sampai di tenggorokan. Gitu. Sampai di tenggorokan. Disunahkan kecuali di bulan Ramadan di siang hari. Bulan Ramadan di siang hari itu namanya aus gitu ya. Dan disunahkan itu. Kalau sampai melakukan sunnah ini mubalaghah di siang hari di bulan Ramadan, ada yang masuk airnya batal. Bisa batal puasanya. Kemudian selanjutnya lagi, sunnah selanjutnya istinsyaq dan istinthar. Kalau istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung, istinthar mengeluarkannya juga termasuk sunnah. Nah, ilmu kedokteran juga membuktikan katanya orang Islam ini yang melakukan sunnah ini kebanyakan bebas dari penyakit polik. Bisa menyembuhkan penyakit polik. Istinsyaq dan istinthar, memasukkan air ini, dihirup sedikit airnya, dihirup sedikit, kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian sunnah selanjutnya lagi menyela-nyela jenggot yang tebal. Kalau jenggot tipis seperti yang sudah saya sebutkan, jenggot yang tipis itu wajib menyela-nyelanya. Tapi jenggot yang tebal sunnah di sela-sela. Jenggot tipis dan tebal sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian sunnah berikutnya lagi ghurrah al-muhajjalin, yaitu membasuh tangan sampai ke pundak. Sampai ke pundak disunahkan, sampai ke pundak, dan membasuh kaki sampai ke lutut. Sampai ke lutut. Kata Rasul SAW, orang yang melakukan ini diantara manfaatnya nanti di hari kiamat tangan dan kakinya akan bercahaya. Kata Rasul SAW, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, nanti umat banyak sekali dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, kamu bisa mengetahui umatmu dari mana? Kata Rasul, ghurrah muhajjalin, dari bekas air wudhunya. Jadi bercahaya umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah nanti kenal ini umatnya dari bekas wudhunya. Nah, disunahkan juga memelihara, kecuali kalau kita wudhu di tempat umum, karena menyingkap aurat hukumnya haram. Kadang-kadang mau dapat sunnah, sarungnya dinaikkan sampai ke atas, pahanya kelihatan, padahal menyingkapkan paha ini hukumnya diharamkan, tidak diperbolehkan. Harus lihat kondisi. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak usah dilakukan. Apalagi perempuan, wudhunya di tempat umum, dibuka bajunya, dibuka tidak diperbolehkan. Harus lihat kondisi. Sunnah itu juga harus lihat kondisi. Tidak bisa, kadang-kadang ada yang tidak bisa dilakukan di satu tempat. Misalnya salah satu contohnya, mencabut bulu ketiak itu disunahkan. Tapi kalau kita lakukan di depan umum, tidak layak, bukan sunnah ini sesuatu yang tidak bermoral. Kita ini perbuatan sunnah, kita cabut bulu ketiak kita di depannya orang. Ini namanya orang yang tidak mengerti tempat yang benar, tempat yang tepat. Harus tahu tempat yang tepat. Nah, kemudian sunnah berikutnya lagi membasuh
mengusap kepala secara keseluruhan disunnahkan. Mengusap sebagian kepala itu wajib hukumnya. Mengusap seluruh kepala hukumnya sunnah. Caranya seperti yang sudah saya ajarkan, meletakkan dua ibu jari kita di suduk. Suduk itu apa? Nggak tahu Pak. Dalam bahasa Indonesia apa? Di sini. Tipis. Di suduk sini. Kemudian saling menyentuhkan ujung jari tengah dengan ujung jari tengah, lalu dari depan dibawa ke belakang, dari ke belakang ke depan lagi. Sunnah, kecuali orang yang rambutnya tipis atau botak, cukup dari depan ke belakang selesai, tidak usah ke depan lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang rambutnya tebal, dari depan ke belakang, belakang kembali lagi ke depan. Kemudian di antara sunnah berikutnya adalah menggosok telinga. Menggosok telinga kanan dan kiri secara bersamaan. Menggosok berarti cukup dicelupkan tangan kita, kemudian digosokkan ke telinga. Cara menggosoknya ada beberapa cara. Karena menggosok telinga ini yang disampaikan bagian dalam telinganya disunahkan terkena, bagian batin telinga ini juga disunahkan kena, dan bagian dalam telinga ini, punggung telinganya juga disunahkan kena. Jadi cara yang tepat adalah mengambil air, kemudian memasukkannya ke telinga, lalu bagian belakangnya menggunakan ibu jari begini, lalu bagian telapak tangannya untuk menyentuh bagian yang pinggir. Ambil air, telunjuknya buat bagian dalam. Ada yang mengatakan kelingkingnya, karena kalau telunjuk tidak bisa masuk sampai ke dalam. Kelingkingnya ke dalam. Kemudian ibu jarinya buat bagian sini, ini. Kemudian telapak tangan kita buat bagian yang sini. Jadi celupkan air, terkena semua bagian telinga tadi. Lalu sunnah berikutnya ada khilaf di antara para ulama. Tengkuk. Tengkuk ini ada yang mengkategorikan sunnah, ada yang mengkategorikan tidak sunnah. Di antara yang tidak mengkategorikan sunnah Imam Nawawi. Kalau tidak dikategorikan sunnah, dia anggap menggosok tengkuk ini justru makruh. Karena seperti takdir membuang air. Tapi kalau Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan menggosok tengkuk termasuk sunnah. Jadi kita tinggal memilih siapa yang mau kita pilih, tidak ada masalah. Dua-dua orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan punya dalil dalam mengistimbat hukum tadi. Imam Ghazali menganjurkan kita menggosok tengkuk sambil berdoa, Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, lepaslah tengkukku ini dari ikatan api neraka-Mu, kata Imam Ghazali sambil membaca doa itu. Lepas. Fukka raqabati. Fukka raqabati. Bukan atik raqabati. Fukka atau atik sama, tapi yang di Bidayatul Hidayah fukka, lepaskan. Fuk. Kemudian di antara sunnah yang lain at-tayamun. At-tayamun itu memulai bagian yang sebelah kanan jika ada dua bagian. At-tayamun. Jadi misalnya kedua tangan dimulai dulu bagian yang kanan. Kemudian berikutnya berarti ada dua aja, tangan sama kaki. Kalau yang lain kan bersamaan, telinga bersamaan. Berikutnya lagi at-tatslits. Tatslits itu mengulang sebanyak 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali makruh. Kalau air masjid haram. Kalau air masjid hukumnya haram. Jadi jangan was-was. Jangan sampai was-was. Ini sudah 2 apa 3? 3, ikut hitung 3. Daripada lebih nanti dapat makruh malah, bukan dapat sunnah. Kalau airnya air musabbal, air wakaf yang ada di masjid, 3 kita 4, yang keempat haram. Karena air wakaf kita hambur-hamburkan tidak diperbolehkan. Makanya kalau mandi jangan masjid, bahaya. Ada orang kalau mandi hobinya di masjid. Padahal air masjid ini bahaya kalau kita hambur-hamburkan air yang sudah diwakafkan. Ada orang jualan buka warung di depan masjid, buat menanaknya, masaknya, ngambilnya air masjid. Jadi syubhat nanti penghasilannya.
kalau dia menggunakan air wakaf, bukan air yang asli. Nah, at-tatslits. 3, mengulang perbuatan wudhu yang sunnah atau yang rukun 3 kali. Itu termasuk sunnah. Kalau yang 2 seperti tangan, membasuh tangan kanan dulu sebanyak 3 kali, baru membasuh tangan kiri dulu sebanyak 3 kali. Kaki, membasuh kaki kiri yang kanan 3 kali, baru membasuh kaki kanan 3 kali, baru membasuh kaki kiri yang 3 kali. Jadi bukan 1, 1, 2, 2, tapi 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 kali, 3 kali. Kemudian disunahkan berdoa di setiap rukun-rukun dan sunnah-sunnah wudhu tadi. Berdoa bisa dilihat di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Lalu disunahkan pula berwudhu dalam keadaan duduk, dalam posisi duduk, sunnah hukumnya. Makanya kita lihat kalau di masjid-masjid yang tradisional pasti ada tempat duduknya, karena itu sunnah berwudhu dalam keadaan duduk. Di Mekah begitu. Disunahkan lagi berwudhu dalam keadaan menghadap kiblat, sunnah. Disunahkan lagi berwudhu dan di bawah wudhunya kita sediakan bejana sehingga air sisa wudhu kita tidak terbuang, bisa digunakan untuk yang lain. Disunahkan. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam sebuah hadis. Waktu perjanjian Hudaybiyah, orang-orang Mekah mengirim utusan Abdurrahman Ats-Tsaqafi, dikirim untuk membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu kembali Abdurrahman Ats-Tsaqafi ini sampai di Mekah, ditanya oleh pembesar Quraisy, kamu lihat gimana ya sahabatnya Muhammad SAW dan bagaimana dengan Muhammad SAW? Kata dia, sungguh aku sudah pergi kemana-mana, tapi aku tidak pernah melihat kecintaan seseorang kepada orang lain seperti kecintaan sahabat Muhammad SAW terhadap Muhammad SAW. Marah nih orang Quraisy ini. Ini sudah mulai kena sihirnya Muhammad, kata dia. Sudah mulai kena sihir. Apa yang kamu lihat? Aku lihat waktu dia berwudu, Nabi Muhammad SAW berwudu. Selesai wudhunya, sahabat Rasulullah SAW kada ayyaqtatilan, hampir-hampir bunuh-bunuhan untuk berebut air wudhu, sisa wudhunya Nabi Muhammad SAW. Artinya dari mereka ingin berebut barokah sisa wudhu Nabi Muhammad SAW, sampai hampir-hampir seperti orang yang mau bunuh-bunuhan, berebut barokah sisa wudhunya Rasulullah SAW. Gak ada yang ngatain bid'ah, ada yang ngatain bid'ah atau syirik. Kemudian kata dia, kalau Nabi Muhammad SAW meludah, ludahnya tidak ada yang pernah sampai di tangan, sudah disambut oleh tangan sahabat Rasulullah SAW, dijadikan berkah. Ludahnya Nabi Muhammad SAW. Jijik atau enggak? Saya pernah menyampaikan ini. Ada orang bilang, kan an-nadhafatu minal iman. Ini tidak masuk di akal ini. Masa Rasulullah kan mengajarkan kebersihan, masa ludahnya direbut oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW? Saya jawab pertanyaannya, ludahnya Nabi itu kotor atau tidak? Suci ya. Ayo, ada yang berani mengatakan ludahnya Nabi kotor? Kalau ada yang berani, kemudian saya memberi contoh orang tadi. Ludahnya burung walet harganya berapa? Air liurnya burung walet dijual nggak sama orang? Jijik nggak orang? Wah, nggak jijik, dicari sama orang. Dicari dan dikilo, kan harganya berapa juta tuh air liurnya burung walet. Air liurnya ulat sutra, jadi baju paling mahal, air liurnya ulat sutra. Jijik nggak ketika pakai? Air liurnya ulat loh ini dipakai, nggak jijik kan itu? Berarti kan ada pengecualian. Apalagi ludahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ini tahir, suci, isi luarnya semua suci. Dijadikan rebutan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Keringatnya ditampung oleh sahabatnya Rasulullah
SAW. Di dalam riwayat Rasulullah tidur kepanasan, keringat Nabi Muhammad itu menetes ditampung oleh istrinya Nabi Muhammad SAW. Ditutup, dikasihkan keponakannya. Keponakannya sama keponakannya dipakai sebagai minyak wangi. Baunya paling wangi. Karena Rasulullah SAW ini suka minyak wangi, kata sahabat bicara ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada sahabat si fulan itu minyak wanginya paling hebat. Panggil katanya Nabi, karena Rasulullah suka minyak wangi. Kata Rasulullah, ditanya, kamu dapat minyak wangi ini dari mana? Kata dia, ini keringatmu wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi keringatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebetulnya tidak butuh minyak wangi, karena dia sudah wangi Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang ketiga, kata As-Saqafi ini, kalau dia berbicara, Muhammad SAW ini berbicara, sahabat yang di hadapannya ini semua menundukkan kepala, tidak ada yang bergerak, seakan-akan di atas kepalanya ini ada burung. Jadi seperti patung. Patung ini kalau karena tidak bergerak, burung ini berani hinggap di patungnya. Nah, sahabat itu mendengarkan ucapan Nabi dengan seksama seperti itu, sampai seperti itu. Nah ini kok sampai bicara masalah air wudhu tadi ya, air wudhu, kaitannya menampung air wudhu ini sunnah. Kemudian di antara sunnah yang lain, membaca doa setelah wudhu. Nah, ini sunnah ya. Membaca doa setelah wudhu sambil mengangkat tangan, menghadap ke kiblat, mengangkat tangan. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat meriwayatkan, aku melihat Rasulullah berdoa setelah berwudhu mengangkat tangannya sampai aku melihat bersinarnya ketiak Nabi Muhammad SAW. Itu ada hadis dari Rasulullah dari Sayyidina Umar katanya. Ya. Kalau habis berwudu membaca doa itu, maka dia boleh milih pintu mana masuk surga. Ya. Jadi di dalam hadis disebutkan siapa yang berwudu kemudian membaca doa, dibukakan 7 pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin waj'alni saburan syakuran waj'alni ada di Bidayatul Hidayah. Kalau nyampaikan gini biasanya langsung lupa. Nanti bisa dilihat di kitab Bidayatul Hidayah. Tapi kalau membacanya Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin, itu sudah cukup. Nah, itulah sunnah-sunnah wudu yang butuh untuk kita amalkan di zaman ini. Kalau tambahan lagi harus baca inna anzalnahu setelah baca doa itu. Boleh. Itu. Ada juga. Ditambah lagi surat Al-Qadar. 3 kali. 3 kali. Terus Ustaz, jadi kaki kiri. Nah, betul. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang lain ada tambahan lagi ya. Menyela-nyela jari. Termasuk sunnah, menyela-nyela jari. Baik jari tangan atau jari kaki. Nah, menyela jari kaki itu dianjurkan dari menggunakan kelingking dari kelingking jari kanan sampai berurutan sampai kelingking jari kiri, dan dari bawah, bukan dari atas. Kalau pakai telunjuk kan bisa. Dari sunnah bagusnya pakai kelingking. Banking. Berarti setelah selesai semua. Setelah enggak. Pada waktu setelah membasuh kaki, kemudian di sela-sela. Dari kiri ke kanan. Ya, selesai membasuh kaki. Selesai membasuh kaki kanan, sela-sela dari kelingking ke ibu jari. Membasuh kaki kiri dari ibu jari ke kelingking. Pada saat lagi basuh gitu sampai. Ya. Pada saat lagi basuh gitu kan. Ya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sunnah
dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumumkan cintanya kepada seluruh hambanya, kepada kita semua, dan menjadikan kita kecintaan Allah dan kecintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganugerahi kita rasa cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Niat melakukan suatu perbuatan, kemudian dia mewujudkan niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat yang tidak terhingga, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bisayyi'ah, tapi jika dia punya keinginan melakukan perbuatan jelek, bukan tujuan ya, keinginan, ingin melakukan perbuatan jelek, falam ya'malha, kemudian dia mengurungkan niatnya, tidak melakukannya, padahal dia mungkin melakukannya, padahal dia mungkin melakukan perbuatan jelek tadi, kemudian dia mengurungkan niatnya, saya tidak jadi melakukan perbuatan jelek tadi, katabahallah indahu hasanah kamilah, Allah memberi dia pahala